guys, welcome to our channel Basti Bahas Sinema. Di channel ini kita bakal bahas nih teman-teman, film-film keren yang pastinya worth it buat kalian tonton, mengisi waktu luang kalian. Jangan lupa di subscribe, like, dan nyalakan notif karena nantinya kita bakal bahas segudang film keren lainnya. Stay tune! Cerita ini adalah versi ke-7 dari film dan drama yang diangkat dari novel karya Gulong yang berjudul Judao Xinjiao. Di Indonesia, novel yang berjudul Pendekar Binal ini juga pernah diadopsi menjadi versi komik berjudul Tapak Sakti 9 Benua. Terdiri dari 44 episode, drama ini berkisah tentang dua saudara kembar yang dipisahkan sejak lahir dan mengalami dua kehidupan yang berbeda. Mereka dimanipulasi untuk saling membunuh, tapi naluri persaudaraan yang kental membuat mereka akhirnya tahu bahwa mereka adalah saudara kembar. Basti akan merangkum beberapa episode dalam setiap alur cerita. Penasaran dengan kisahnya? Mari kita mulai! Sebuah kereta melaju dengan kencang di daerah perbukitan. Kereta ini dikendarai oleh seorang pria tampan bernama Yulang Jiangfeng. Tiba-tiba Jiangfeng melihat seekor ayam yang bertengger di atas pohon. Dia menghentikan keretanya dan berputar arah. Jiangfeng mengambil jalan lain, tapi tak lama berjalan dia berhenti lagi karena melihat seekor babi hutan menghadang jalannya. Perempuan di dalam kereta menyadari bahwa mereka sedang diincar oleh komplotan penjahat yang dikenal sebagai kelompok 12 Zodiak. 12 Zodiak adalah komplotan penjahat yang terdiri dari 12 orang yang masing-masing menggunakan nama binatang. Mereka dikepalai oleh seseorang yang dijuluki dengan nama Iblis Wei atau dikenal juga sebagai Raja Tikus. Tiba-tiba muncul orang-orang aneh menghadang kereta Jiangfeng. Jiangfeng segera mengenali mereka sebagai ayam dan babi dari kelompok 12 Zodiak. Terjadilah pertarungan Jiangfeng dengan orang-orang itu. Babi menghancurkan kereta yang ternyata di dalamnya duduk seorang perempuan cantik yang sedang hamil. Ayam mengenal jurus yang digunakan perempuan itu adalah jurus tapak giok Istana Yihua. Ayam mengajak babi segera pergi karena saat itu Istana Yihua adalah salah satu sekte yang sangat ditakuti. Perempuan hamil itu adalah Yuenu, salah satu pelayan Istana Yihua yang melarikan diri dengan Jiangfeng. Mereka kabur dari Istana Yihua karena mereka saling mencintai. Sementara pemimpin utama Istana Yihua, yakni Putri Yaoye, juga jatuh cinta kepada Jiangfeng. Tapi Jiangfeng memilih Yuenu yang lebih lembut dan tulus. Maklum, pelayan sama ratu, ya lebih mantap servis pelayan lah kemana-mana. Tiba-tiba Yuenu merasa perutnya sakit. Ia merasa sudah akan melahirkan bayinya. Dia meminta Jiangfeng mencari tempat yang aman untuk melahirkan sang bayi. Di sebuah rumah makan, orang-orang menceritakan Yan Nantian, seorang pendekar pedang yang sedang viral waktu itu. Salah satu pria yang bernama Lewang mengatakan Yan Nantian hanya beruntung memiliki sebuah pedang dewa. Seorang pria setengah tua berbaju lusuh memuji pedang Lewang. Tapi dia mengatakan bahwa pedangnya adalah pedang yang paling baik. Mereka akhirnya sepakat menguji ketajaman pedang. Ternyata pedang berkarat pria lusuh itu lebih kuat daripada pedang Lewang. Lewang takjub dan membeli pedang berkarat itu. Si pria lusuh itu setuju memberikan pedangnya dan pergi setelah menerima uang. Tak lama datang kepala pengawal barang Sen King Hong. Lewang pun membanggakan pedang barunya. Tapi Sen King Hong mengatakan itu hanya pedang tua. Akhirnya mereka sepakat menguji pedang. Dengan mudah pedang Sen King Hong mematahkan pedang Lewang. Ya iyalah, namanya pedang tua, pasti rapuh. Secara pria tadi bisa ngalirin tenaga dalam buat bikin pedangnya kuat. Lah Lewang cuma pedang pegang aja, bedalah. Kin Hong menanyakan ciri-ciri pria yang menjual pedang kepada Lewang. Dari ciri-cirinya, ia yakin bahwa pria itu tak lain adalah Yan Nantian, pendekar pedang ilahi. Yan Nantian menunggu Jiangfeng di suatu tempat. Tapi salah satu pelayan Jiangfeng bernama Jiang Qin muncul dan mengatakan tuannya merubah tempat bertemu di kuil San Seng. Yan Nantian pun segera menuju ke sana. Sementara itu, Yuenu sudah melahirkan 2 orang bayi kembar. Jiangfeng senang sekali.
Mereka pun melanjutkan perjalanan untuk menemui kakak angkatnya, Yanantian. Tiba-tiba ayam dan babi kembali menghadang kereta mereka. Ternyata kali ini 12 zodiak disuruh oleh penguasa istana Yihua untuk membunuh Yenu dan Jiang Feng. Jiang Feng melarikan keretanya sementara 12 zodiak menyerangnya dan berusaha membunuhnya. Ayam berhasil menghancurkan kereta Jiang Feng sehingga mereka tidak bisa lagi lari. Jiang Feng yang dikeroyok pun terluka. Ayam berhasil mengikatnya dengan senjata cakar sementara babi melemparkan Yuenu keluar kereta. Kedua suami istri ini terluka. Mereka pasrah untuk mati berdua. Di sisi lain, Yanantian sudah sampai di kuil Sancheng. Dia tidak melihat Jiang Feng di sana. Tiba-tiba muncul Shen Qinhong mencari 12 zodiak di sana. Yanantian merasa ini adalah sebuah pengalihan. Ia segera meninggalkan kuil Sancheng. Sementara Jiang Feng dan Yuenu yang terluka parah merasa sudah tidak bisa menyelamatkan diri lagi. Tapi kemudian muncul Liang Xin, putri kedua istana Yihua. Dengan mudah Liang Xin merobohkan ayam dan babi. Yenua memohon supaya Liang Xin mau membiarkan anak kembar mereka hidup. Tiba-tiba muncul putri pertama istana Yihua, Putri Yao Yu. Yao Yu marah karena Jiang Feng lebih memilih pelayan daripada dirinya. Yenu yang merasa bersalah pun bunuh diri supaya Putri Yao Yu mau mengampuni Jiang Feng dan kedua anak kembarnya. Tapi melihat Yenu mati, Jiang Feng juga tidak mau hidup lagi. Ia pun bunuh diri menyusul Yuenu. Yayu sedih bercampur marah karena kemarahannya Yayu ingin membunuh kedua bayi kembar itu. Tapi Lian Xing menahannya. Lian Xing ternyata punya ide yang lebih kejam. Dia meminta Yayu mengambil satu dari bayi kembar itu untuk dipelihara dan dididik dengan ilmu-ilmu sakti istana Yihua. Sedangkan bayi yang satunya dibiarkan diambil Yanantian. Setelah dewasa, istana Yihua akan menyuruh anak itu membunuh kembarannya. Dengan begitu, roh orang tuanya juga tidak akan bisa tenang. Ternyata Lin Xing ini biarpun cantik tapi kejam juga ya guys. Yayu pun menyetujui ide Lian Xing. Tak lama, Yanantian sampai ke tempat itu. Jiang Feng dan Yenu sudah mati, dia hanya menemukan seorang bayi yang menangis. Yanantian berpikir ini adalah perbuatan 12 zodiak karena dia melihat mayat ayam dan babi di sana. Di tempat lain, Shen Qinhong sedang bertarung dengan anjing dan monyet dari 12 zodiak. Tiba-tiba Yanantian muncul di sana. Dengan mudah dia menghabisi anjing. Ketika hendak membunuh monyet, monyet pun mengatakan bahwa ia disuruh oleh Jian Qin, pelayan Jiang Feng yang menyesatkan arah Yanantian. Ternyata 12 zodiak adalah jebakan yang dibuat Jiang Qin. Monyet pun mengatakan bahwa Jiang Qin sekarang menuju lembah penjahat di pegunungan Kunlun untuk bersembunyi di sana. Lembah penjahat adalah tempat berkumpulnya orang-orang jahat yang melarikan diri dari musuh-musuhnya. Mereka berkumpul dan membuat jebakan di sana sehingga siapapun yang masuk ke sana tak akan bisa keluar dengan selamat. Tapi Yanantian tidak gentar. Dia segera menuju ke sana dengan membawa jenazah Jiang Feng dan Yuenu. Akhirnya Yanantian sampai di lembah penjahat. Dia memasuki lembah di malam hari. Ternyata di dalam lembah ada sebuah kota dengan kehidupan yang seperti biasa. Ia disambut oleh biksu HHR yang selalu tertawa. HHR menyangka dia adalah si Mayan. Dia dijamu oleh HHR di sebuah kedai di dalam lembah. HHR mencicipi semua makanan untuk membuktikan tidak ada racun di sana. Tapi setelah makan ia terkejut karena ternyata HHR mengenalnya sebagai Yanantian. Ternyata makanan yang dimakannya sudah dicampur obat bius. Yanantian merasa kehilangan tenaganya. Ia terjatuh dan tertidur. Ketika terbangun, Yanantian mendapati dirinya terikat di sebuah tiang. Di depannya ada HHR, Dusa si tangan berdarah, dan Li Dazui si pemakan manusia. Ada lagi tuh Jiao Jiao si waria. Ternyata Yanantian bisa melepaskan totokannya dan memutuskan tali yang mengikat di tubuhnya.
Para penjahat itu melarikan diri. Nah, begini nih sifat penjahat, nggak setia kawan sama sekali. Tinggal Dusa si tangan berdarah yang berusaha menahan Yanantian, tapi dengan mudahnya Yanantian mengalahkan Dusa dan menyuruhnya pergi. Yanantian menyusuri lembah penjahat untuk mencari Jiang Qing. Dia sampai di tempat Wan Chunliu si dewa obat. Dia tidak mengganggu dewa obat. Yanantian kembali masuk ke sebuah rumah. Ia diserang dengan peti mati Jiang Feng. Ketika ia menahan peti itu, mayat Yenu terjatuh. Dia sedih karena tak bisa menjaga mayat adik iparnya. Tapi tiba-tiba mayat itu bangkit dan menotoknya. Ternyata mayat itu adalah Zhao Zhao yang ahli menyamar. Yanantian pun dijadikan samsak hidup dan dilumpuhkan. Dewa obat Wan Chunliu meminta Yanantian yang terluka parah untuk percobaannya. Awalnya para penjahat takut jika Dewa Obat berhasil menyembuhkan Yanantian. Tapi Dewa Obat mengatakan walaupun sembuh, kungfu Yanantian akan musnah. Akhirnya para penjahat itu mengizinkannya. Keesokan harinya para penjahat bersepakat untuk merawat bayi yang dibawa Yanantian. Mereka berencana akan menurunkan semua ilmu mereka kepada si bayi agar kelak bayi itu menjadi penjahat paling hebat di dunia. Mereka menamai bayi itu Xiaoyu. Xiaoyu kecil tumbuh bersama para penjahat. Xiaoyu mengalami masa kecil yang berat. Ia dididik dengan keras oleh para penjahat kejam. Dia sering babak belur dan diobati oleh si dewa obat. Dia juga sering belajar tentang obat dan racun pada dewa obat. Dia melihat pamannya Yanantian dan memanggilnya sebagai periuk obat. Suatu hari dia didatangi oleh seorang bertopeng hitam. Orang itu mengatakan identitas Xiaoyu dan mengatakan bahwa ayah dan ibunya dibunuh oleh orang-orang istana Yihua. Ia menyuruh agar Xiaoyu membalas dendam orang tuanya kepada istana Yihua. Xiaoyu pun menceritakan pertemuannya dengan orang bertopeng itu kepada dewa obat. Akhirnya Wan Chunliu pun menceritakan sejarah Xiaoyu yang ia ketahui. Xiaoyu tumbuh remaja, sekarang dia menjadi pemuda yang nakal dan pintar. Dia malas berlatih kungfu, tapi kecerdasan dan kenakalannya membuat para penjahat kelabakan. Dia sering mengerjai para penjahat itu dengan trik yang mereka ajarkan sendiri. Ini yang namanya peliharaan anak ular, bahaya guys. Akhirnya para penjahat-penjahat itu bersepakat untuk menyuruhnya turun gunung agar mereka terlepas dari gangguan Xiaoyu. Xiaoyu merasa ini kesempatan untuk mencari tahu kebenaran tentang jati dirinya. Malam itu para penjahat menjamu Xiaoyu dengan makanan dan minuman enak sebagai pesta perpisahan mereka.
Setelah itu para penjahat memberikannya sebuah setelan pakaian baru dan sekantong emas. Tapi ketika Xiaoyu hendak pergi, para penjahat itu merasa sedih. Mereka seperti tidak rela melepaskan kepergian Xiaoyu. Ya, sejahat apapun mereka terhadap Xiaoyu yang sudah dibesarkan dari bayi, tetap saja mereka menganggapnya seperti anak sendiri nih. Akhirnya Xiaoyu meninggalkan lembah penjahat. Setiap orang merasa kehilangan karena senakal apapun Xiaoyu, dia adalah bagian dari mereka. Di istana Yihua, seorang pemuda sedang berlatih kungfu. Ia mengendalikan kelopak-kelopak bunga dengan tenaga dalamnya. Tenaga dalam dan ilmu peringan tubuhnya luar biasa. Dia adalah Hua Wukue, kembaran Xiaoyu yang dibesarkan oleh sekte istana Yihua. Lianxing datang menemuinya. Lianxing teringat dengan masa lalu karena Wukue sangat mirip dengan ayahnya Jiang Feng. Waduh, bahaya nih. Bisa-bisa sang putri malah jatuh cinta sama berondong ini. Lianxing datang karena Putri Yayu ingin bertemu dengan Wukue. Mereka berdua datang menemui Yayu. Yayu pun sedikit halu melihat kedatangan Wukue. Tapi ia segera bisa menguasai dirinya. Yayu menanyakan kemajuan kungfu Wukue. Kemudian Yayu mengingatkan bahwa tujuan Wukue belajar kungfu adalah untuk membunuh seseorang yang bernama Jiang Xiaoyu. Yayu menyuruh Wukue turun gunung untuk melaksanakan misinya membunuh Jiang Xiaoyu. Setelah Wukue pergi, Yayu memarahi Lianxing. Ternyata ide memelihara Wukue berasal dari Lianxing. Tapi semakin hari melihat Wukue semakin mirip dengan Jiang Feng. Maka Putri Yayu semakin sakit hati. Yayu teringat kenangan dengan Jiang Feng. Ia sangat sakit hati karena Jiang Feng mengkhianatinya demi seorang pelayan. Lianxing menyabarkannya, tapi Yayu malah curiga bahwa ide membesarkan salah satu anak Jiang Feng hanya akal-akalan Lianxing supaya Yayu tidak membunuh mereka 18 tahun yang lalu. Ia menjadi semakin marah dan hendak memukul Lianxing. Tapi Lianxing berhasil meyakinkannya dan Yayu kembali tenang. Demikianlah akhir kisah dari episode ini. Ingin tahu kelanjutan petualangan kedua saudara kembar ini? Basi akan melanjutkannya di episode berikutnya. See you guys!